Sungguhnya kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena barang siapa yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan, maka dia orang yang sangat beruntung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu dengan aku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan bertemu dengan engkau dengan membawa ampunan sebesar bumi ini pula. Bayangkan seorang bertemu dengan Allah dengan bawa dosa sebesar bumi, ini sangat berat. Jangankan sebesar bumi, sebesar gunung. 10 Makassar besar sekali, apalagi sebesar bumi. Dosanya sangat banyak, tidak mampu untuk dia pikul dosa tersebut. Tapi kata Allah, seandainya kau bertemu denganku dengan dosa sebanyak itu, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan mendatangkan ampunan juga sebesar bumi pula. Ini adalah janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Demikian juga orang yang paling meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhasil meraih syafaat Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat kelak? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati." Aku menyembunyikan, aku simpan doaku sampai pada hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang semakin bersih dari kesyirikan, semakin jauh dari kesyirikan, dia semakin mudah untuk meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di antara keutamaan yang sangat indah bagi orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Waktu Rasulullah SAW sebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka itu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yassarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur. Apa tatoyur? Itu mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu, yang orang sering bilang pamali kalau di kampung kita nggak tahu di Makassar bilangnya pamali juga sama. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, orang yang membersihkan hatinya dari segala kesyirikan, dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini karunia yang sangat luar biasa. Makanya kita harus saling mengingatkan tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat untuk kita jauhi